akan memulai. Apakah saya bisa minta dengan hormat Pak Pendeta Timotius untuk pimpin kita di dalam doa untuk pembukaan ini? Oh, masih Pak, masih apa itu masih mute Pak Tim? Masih mute, masih mute, masih mute, masih. Oh, nggak bisa. Oke, oke, oke. Oke, kalau begitu saya pimpin dalam doa ya, karena Pak Tim nggak bisa di-unmute. Oh iya, iya, sorry, sorry, sorry. Bapak belum ini, sorry, sorry. Udah bisa Pak Tim. Sorry, udah bisa sekarang. Oke, baik Pak. Mari kita berdoa teman-teman. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih pada malam hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji Engkau dan belajar tentang bagian dari parenting sebagai orang percaya, orang beriman kepada Tuhan yang harus mewariskan iman, mewariskan pengajaran, pendidikan iman kepada anak-anak kami dan juga mewariskan karakter yang baik, memberikan teladan kepada mereka. Oleh karenanya kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus kepada Pak Daniel yang akan menjadi pemateri dan semua peserta yang hadir di room ini. Tuhan memberkati dari awal hingga akhir. Apabila Engkau mendapati kami berdosa kepada Tuhan, sehingga menjadi penghalang relasi kami dengan Tuhan, Tuhan kiranya mau mengampuni dan membersihkan kami, hidup kami, hati kami, pikiran kami, dengan kuasa darah Yesus Kristus yang suci. Dan kami boleh menikmati firman Tuhan yang begitu berharga dan bagaikan emas dan perak yang benar-benar akan membawa kami kepada pengertian yang lebih dalam tentang pengenalan kepada Tuhan. Tuhan berkati kami dalam pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih banyak Pak Tim. Saya bersyukur Pak Tim ini akan membuka warung kopi yang di mana nanti di warung kopi di rumahnya itu bisa menjadi tempat orang bisa didoakan dan mendapatkan konseling ya. Kita berdoa warung kopi itu boleh menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Tuhan akan menolong. Nah, anggaplah pertemuan malam hari ini seperti warung kopi rohani. Kita akan berdialog, ngobrol begitu. Bapak Ibu boleh angkat tangan ketika saya menyampaikan sesuatu, boleh angkat tangan dan menyampaikan sharing, pertanyaan atau ingin menambahkan, kita sama-sama belajar ya. Jadi Bapak Ibu dipersilahkan untuk eh, sewaktu-waktu mau menyampaikan sesuatu, saya akan beri kesempatan ya. Nanti saya juga beri kesempatan Bapak Ibu bisa nimbrung begitu ya, atau menyampaikan masukan-masukan tambahan. Kita akan belajar tentang choose greatness ini, memilih kebesaran, hal yang agung, hal yang besar, yang dimana melalui memilih hal yang agung dan hal yang besar ini, ya, hidup kita ini bisa sesuai yang Tuhan mau, ya. Nah, lebih dari itu, kalau kita punya anak-anak, kita boleh ikut membimbing mereka untuk mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang membuat hidup mereka ini berhasil, memiliki hidup yang jauh lebih baik daripada kita, begitu ya. Orang tua ini sudah banyak kesalahan seperti dari saya sendiri, Bapak Ibu ya. Udah banyak kesalahan yang dilakukan dalam kehidupan ini ya. Contoh waktu masih anak-anak, remaja, karena saya mengenal Tuhan baru umur 17 tahun ya.
udah mulai nonton gambar porno ya, mulai nonton gambar porno waktu sejak SD begitu di kampung itu menunjukkan gambar lalu bacaan-bacaan pornografi. SMP menginjak lebih parah lagi ya, film-film porno. eh, Teman-teman di kampung mengajak pergi kayak ke mengunjungi kayak eh, tempat-tempat pelacuran begitu, udah pegang-pegang tubuh pelacur begitu ya. Jadi di waktu SMP, eh jadi ada banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan yang kalau sekarang boleh memikirkan adalah eh, betapa bahayanya, gitu ya. Udah seperti di pinggir jurang, gitu ya. Jadi satu langkah salah saja sudah langsung terperosok, tidak pernah terpikirkan untuk misalnya sampai sampai misalnya lebih daripada memegang tubuh wanita yang lain begitu, betapa apa ya, eh, kalau misalnya sampai melakukan hubungan seks dengan oh dengan orang-orang yang menjual tubuhnya itu kan bisa kena macam-macam sakit penyakit kelamin misalnya ya. Dan masih banyak lagi kesalahan-kesalahan yang waktu remaja dulu itu dilakukan ya. Jadi karena apa namanya? Karena sudah pernah lihat pornografi, jadi melihat wanita itu akhirnya secara kurang hormat gitu. Nah, ini yang akhirnya hubungannya ke sana ya, udah berani melakukan perkara-perkara kriminal, mencuri ya. Jadi saya bersyukur eh setelah kelas 2 SMA kenal Tuhan, ya bergaul dengan teman-teman di gereja, kehidupan itu mulai berubah begitu ya. Jadi kehidupan itu mulai berubah menjadi sedikit demi sedikit melepaskan dari pornografi, dari hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan ya, yang kalau boleh kalau seandainya saya tidak kenal Tuhan, gitu ya, mungkin saya sudah ada di penjara sekarang ini, mungkin sudah meninggal, ya, karena masa-masa dulu itu orang ngerokok, saya ikut ngerokok ya, orang minum, ikut minum, orang balapan, ya ikut-ikutan balapan ya, meskipun tidak ahli, begitu. Jadi bersyukur pada Tuhan, kenal Tuhan itu Tuhan menolong. Jadi materi malam hari ini sangat menolong untuk kita yang punya anak-anak pemuda remaja, kita bisa membimbing mereka, atau untuk kita sendiri pun materi ini masih relevan, ya, masih relevan untuk kita terus lakukan dalam hidup kita, sehingga keputusan-keputusan yang benar kita boleh ambil ini, menolong kita punya hidup yang terus dipakai Tuhan, terus menjadi teladan, dan kita bisa membimbing anak-anak kita atau anak-anak remaja di gereja, pemuda di gereja dengan materi-materi yang kita punya ya, yang kita mengerti. Mari saya akan bagikan materi saya. Ini dikarang oleh Gary Chapman ya, bersama Clarence Schuller ya. Jadi Clarence Schuller ini adalah seorang yang di ketika umur 14 tahun dia dibimbing oleh Gary Chapman ya. Dia pun mengalami banyak persoalan ya, seorang pemuda kulit hitam ini karena bermasalah dengan pendidikan begitu ya, drop out. Tapi kemudian bagaimana Gary Chapman ketika umur 14 tahun itu
membimbing dia ya di dalam segala kesulitan yang ada. Akhirnya beliaunya Clarence ini bisa menyelesaikan S3 di bidang di bidang psikologi juga, dan dia bisa menolong orang lain. Jadi kita bersyukur sebetulnya pemuda-pemudi kita itu ya membutuhkan mentor-mentor. Nah, jadi ketika kita ini ya, ketika kita ini bisa hidup benar, Bapak Ibu ya, kita ini bisa pemuda remaja atau kita ini bisa memperkaya dunia ini ya melalui kehadiran kita. Kita membuat dunia di sekitar kita ini menjadi tempat yang lebih baik. Ya, justru kenapa ada banyak pemuda remaja yang tidak sampai usia dewasa, karena mereka ini mengambil keputusan-keputusan yang keliru sehingga merugikan masa depan mereka sendiri ya. Padahal ada jalan yang lebih baik. Contoh yang Bapak Ibu baru mendengarkan ini ada kasus mahasiswa Ciputra, wanita umur sekitar tingkat 5, semester 5 begitu, karena masalah cinta, putus cinta ya, lalu melompat dari lantai 22. Ini kejadiannya di Surabaya, Bapak Ibu ya. Seandainya, ini bicara seandainya ya, ada bimbingan, ada ada bimbingan, ada penyertaan orang dewasa untuk mendampingi dia, kemungkinan besar dia tidak akan mengambil keputusan bunuh diri, Bapak Ibu ya. Nah, ada banyak sekali kasus-kasus Bapak Ibu yang mungkin masalah yang lainnya ya. Nih. Nah, kita mau melihat 11 keputusan bijaksana. Nah, yang pertama adalah untuk keputusan bijak pertama adalah memilih mencari kebijaksanaan dari orang tua dewasa atau orang yang bisa dipercaya ya. Jadi memang Tuhan menciptakan orang tua ini sangat penting buat anak-anak ya Bapak Ibu ya. Memang Tuhan menciptakan supaya anak-anak ini bisa mendapatkan bimbingan. Ya, makanya di dalam PL itu, di dalam perjanjian lama itu dikatakan, ajarlah berulang-ulang ya Taurat Tuhan itu kepada anak-anak. Itu menjadi penekanan, ajarlah berulang-ulang. Ajarkanlah Taurat itu berulang-ulang. Nah, jadi ajarkanlah kepada anak-anakmu itu apa karya-karya Tuhan yang sudah dilakukan ya. Tuhan sudah membebaskan mereka dari Mesir, Tuhan sudah melakukan mujizat-mujizat, Tuhan sudah melakukan bermacam-macam pertolongan. Nah, ini perlu disampaikan kepada anak-anak ya, sehingga anak-anak punya iman kepada Tuhan. Ini menjadi contoh ya. Nah, nah, Bapak Ibu, kalau ada bimbingan yang baik ya, ada mentor-mentor rohani. Kalau kita meskipun mungkin anak-anak kita ini udah dewasa, udah pada besar-besar, kita di gereja kita bisa menjadi orang tua mentor-mentor buat pemuda-pemuda ya, yang mungkin mereka ada masalah seperti yang tadi putus cinta, supaya tidak mengambil keputusan-keputusan yang merugikan masa depan mereka ya, dan dia ada yang bunuh diri seperti itu tadi ya. Jadi kalau mereka dibimbing Bapak Ibu ya, pemuda remaja itu bisa mengambil keputusan yang tepat sehingga bisa memiliki hidup yang berhasil dan luar biasa. Ya, jadi kita rindu semua anak-anak kita, keponakan kita, cucu kita, atau bahkan orang-orang yang di gereja kita bisa jangkau, kita bisa bimbing mereka ya. Jadi kalau ada pemuda yang tidak memiliki ayah di rumah, mereka membutuhkan pria yang kuat di dalam hidupnya. Ini prinsipnya Bapak Ibu ya. Kalau ada orang-orang yang tidak ada ayah, figur ayah ya, itu itu
perlu cari pembimbing. Nah, kita bisa secara kita secara mandiri, Bapak Ibu, kita bisa menawarkan diri membimbing mereka, ya, karena mereka butuh bimbingan-bimbingan. Tidak ada yang salah ya dengan tidak memiliki ayah ya, karena ada masalah satu dan lain hal. Tetapi orang remaja itu atau pemuda itu perlu mengambil inisiatif. Dia minta cari dari orang dewasa lain untuk minta pembimbing ya, begitu, supaya bisa berbagi kebijaksanaan ya, Bapak Ibu. Sebetulnya orang dewasa pun Bapak Ibu butuh bimbingan dari yang lain, Bapak Ibu. Ya, sekarang ini sudah ada AI. Kalau kita butuh apa-apa, coba cari AI memberikan masukan-masukan, bimbingan orang-orang yang lebih baik lagi ya. Karena kalau kita orang dewasa pun misalnya, misalnya saya pengalaman beli rumah karena tidak mengerti tentang BPHTB apa, jadi saya beli itu saya pikir wah sudah nggak usah bayar apa-apa lagi ya. Ternyata setelah beli bayar lalu tidak bisa bayar uang BPHTB yaitu pajak yang dibayarkan pembeli untuk negara. Nah, ini contoh ya Bapak, karena saya tidak mengerti, akhirnya masalah itu akhirnya terbawa sampai sekarang. Contoh seandainya saya bisa mengerti, mengajak orang yang mengerti itu dalam pembelian rumah, mungkin ini tidak jadi masalah buat saya. Ya, ini contoh Bapak Ibu ya. Mungkin yang lain lagi dalam hal bisnis Bapak Ibu ya. Orang sampai dirugikan bermiliar-miliar karena tidak tidak mendapatkan bimbingan, contohnya Bapak Ibu. Jadi, nah orang tua kita itu bisa mengajarkan kepada kita ya, atau orang-orang bijak lainnya bisa mengajarkan. Ini contoh yang di-sharingkan oleh Clarence dan Pak Gary Chapman ya, Pak Clarence sama Gary Chapman itu contoh orang tua mereka ngajarin mereka seperti ini ya. Tentu orang tua kita juga mengajarkan kepada kita ya, sama. eh, Contoh misalnya selalu lakukan apa yang kita katakan akan lakukan ya. Lalu mengakui setiap individu itu penting dan berharga. Ini ajaran-ajaran orang tua yang diberikan kepada mereka ya, lalu mereka tuliskan seperti ini. Nah, kita pun bisa mengajarkan ini kepada anak-anak kita ya. Ingat bahwa hidup ini bukan tentang uang. Ya, ini bagus sekali Bapak Ibu ya. Bukan tentang ketenaran, tapi tentang menggunakan kemampuan kita untuk membantu orang lain. Wah, ini bagus sekali Bapak Ibu ya. Menurut saya ini masih relevan sampai sekarang. Meskipun kita umur udah ada, tapi hal ini mengingatkan kita lagi ya. Tapi alangkah baiknya sejak anak-anak pemuda remaja kita udah sharingkan hal-hal seperti ini. Misalnya cintai orang lain bahkan ketika mereka mengecewakan kita. Utamakanlah Allah, berusaha mengikuti ajaran-ajaran Yesus. Jangan mengasihani diri sendiri. Jangan pernah lupa bahwa kita bertanggung jawab atas keputusan kita dan harus hidup dengan konsekuensinya. Selalu katakan yang sebenarnya. Nah, menurut saya disitulah gunanya pemuda-pemudi perlu hidup dengan mau belajar, mengambil keputusan untuk mau belajar dari orang tua, bahkan dari siapa yang bisa memberikan masukan-masukan yang berguna, ya, yang sesuai kebenaran. Keputusan bijak kedua, anak-anak pemuda-pemudi kita ya, dipimpin untuk mereka mencari pengetahuan melalui pendidikan. Jadi kalau bisa anak-anak bisa sekolah setinggi mungkin ya. Eh, Tidak hanya S1, kalau bisa S2, S3 ya. Dan kehidupannya terus punya lifelong learning, kehidupan yang terus suka belajar. Ini ada seorang contoh yang namanya Ben Carson ya. Jadi sebetulnya kenapa sih ilmu itu bisa menolong? Karena ilmu itu
membuat kita meninggalkan warisan yang berguna, membawa banyak kebaikan, bisa menyelamatkan. Contoh di sini kita melihat kalau kita punya pengetahuan bagaimana mengatasi bisa ular, kalau ada orang yang kena gigit ular, kita bisa menyelamatkan mereka, ya, atau kita menyelamatkan diri kita sendiri. Ini contoh yang sederhana ya, bahwa mengerti sesuatu itu sangat berguna, pengetahuan itu sangat berguna, ya. eh Seorang yang namanya Ben Carson ini beliau ini adalah dulu seorang yang sangat bodoh sekali ya Bapak Ibu ya. Nggak bisa membaca karena dibesarkan dari mama ibunya sendiri seorang diri, dia ada papanya, dia bersama saudara-saudaranya. Nah, kemudian lalu ibunya itu mewajibkan Ben Carson ini untuk baca buku tiap minggu dua, karena ibunya itu kerja di orang yang seperti pengajar dosen yang pandai gitu, buku perpustakaannya besar sekali sehingga akhirnya ibu dari Ben Carson itu bilang, Ben Carson, kamu bersama saudaramu tiap hari, tiap minggu kasih dua buku dan kasih ringkasan singkatnya. Ben Carson waktu pertama disuruh dia nggak mau sekali ya karena nggak suka. Tapi ketika dia mulai baca buku dan menemukan bahwa ini dia bisa menemukan banyak hal, melihat dunia dari sisi yang berbeda. Nah, dia akhirnya mencintai baca. Ya. Akhirnya beliau itu akhirnya menjadi seorang dokter, ya dokter neurosurgeon, ya neuropet, ya bidang otak begitu, sangat terkenal ya. Beliau ini sangat menolong operasi orang-orang yang tidak ada harapan, tapi karena ditolong bisa tetap hidup ya. Nah, ini contoh ya. Akhirnya beliau ini memimpin jadi pimpinan, dapat jabatan-jabatan yang luar biasa dan kehidupannya ya diubahkan ya, diubahkan secara perekonomian dan beliau memberikan pengaruh yang besar. Ya, sangat banyak manfaat, menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu, apakah kita ya mengisi pikiran kita dengan pengetahuan dengan membaca buku-buku yang bagus? Nah, Bapak Ibu, meskipun kita sudah umur ya, mari kita terus punya hati belajar ya. Seperti saat ini Bapak Ibu boleh belajar lewat Zoom. Kalau bisa ada kesempatan membaca buku ya, karena otak kita ini ada 86 miliar lebih Bapak Ibu, sel-sel otak kita ini 86 miliar lebih Tuhan titipkan. Lalu kemudian dari tiap sel itu bisa kalau dihubungkan ini bisa sampai ratusan triliun Bapak Ibu. Kalau satu sel berhubungan dengan sel-sel yang lain itu bisa sampai ratusan triliun. Jadi kesempatan potensi untuk kita ini terus belajar itu tidak pernah apa ya, potensi itu luar biasa yang Tuhan taruh ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita terus pakai otak kita belajar, kita terus kita akan kagum kita ini akan menjadi seperti apa di waktu-waktu ke depan ini ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada di Amerika sendiri melaporkan ya, Biro Tenaga Kerja dan Statistik itu melaporkan kalau anak SMA yang drop out gajinya 554 dolar ya, dalam seminggu kalau tidak salah ya. Kalau yang lulusan SMA 726 dolar. Kalau yang lulusan perguruan tinggi 1.310 dolar. Ya. Jadi pendidikan itu merupakan investasi keuangan yang efektif, Bapak Ibu. Ya, jadi artinya kalau kita ingin mengubah masa depan bangsa ini atau keluarga kita, pendidikan ini menjadi salah satu
yang paling efektif, Bapak Ibu ya. Saya percaya, saya yakin kalau seandainya Pak Jokowi itu hanya lulus SMA, mungkin tidak dipilih menjadi presiden, Bapak Ibu ya. Tapi karena beliau mencapai S1 di kehutanan, bidang kehutanan, puji Tuhan menjadi presiden 2 periode. Nah, ini yang saya mau katakan, Bapak Ibu ya. Jadi pendidikan itu penting sekali. Sangat. Makanya kalau anak-anak itu dilatih untuk mengambil keputusan terus belajar, sangat baik, Bapak Ibu ya. Jadi mereka yang drop out itu mereka punya alasan-alasan seperti ini ya. Saya nggak suka sekolah, nilai saya jelek, nggak bisa buat tugas, saya nggak bisa bergaul dengan guru-guru, saya diskors, saya dikeluarkan, saya nggak aman di sekolah, saya udah dapat kerja, udah saya bisa nggak rasa butuh sekolah ya. Saya udah nikah, saya hamil, nggak lagi ngelanjutin sekolah. Saya memiliki masalah narkoba, alkohol. Nah, ini jadi mereka yang akhirnya banyak drop out ya, tidak menyelesaikan sekolah karena alasan-alasan ini. Nah, ini kalau kita sebagai orang tua bisa membimbing anak-anak kita, Bapak Ibu, bahwa pendidikan itu penting ya, buat mereka bisa sekolah setinggi yang mereka mampu, betapa luar biasa, Bapak Ibu ya. Oke, jadi mencari bantuan bukanlah kelemahan, Bapak Ibu ya. Bukanlah tanda kelemahan. Ini adalah tanda kekuatan. Sorry, saya belum ganti ini ya. Nah, jangan mencoba menangani situasi kita seorang diri, tetapi cobalah yang terbaik untuk tidak berhenti sekolah. Jadi anak-anak pemuda remaja ini perlu dibimbing, Bapak Ibu ya, untuk mereka tetap fight. TD Jakes berkata, kita akan menang jika kita tidak berhenti. Ini nasihat yang universal ya Bapak Ibu untuk tentang pendidikan ya dan kehidupan. Bapak Ibu mungkin kalau masalah alasan ya sekarang ini kan keuangan kami tidak ada atau apa. Di zaman sekarang ini Bapak Ibu, zaman sekarang ini ya, sangat banyak sekali kesempatan beasiswa. KIP sekarang ini ada Kartu Indonesia Pintar. Jadi anak-anak bisa mengajukan KIP sehingga mereka dapat biaya sekolah dibiayai begitu Bapak Ibu ya. Biaya sekolah ini dibiayai bahkan dikasih sangu sama pemerintah. Ya, kalau tidak yang lain itu bisa cari beasiswa-beasiswa, mencari apapun caranya untuk bisa anak-anak kita ini masuk dalam pendidikan ya, apalagi kalau anak-anak bisa S2, S3 di luar negeri banyak sekali beasiswa ya, khususnya kayak misalnya di Jerman itu konsepnya adalah pendidikan itu adalah hak manusia ya, sehingga oh, pendidikan gratis. Sampai kuliah pendidikan ini gratis Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat lagi keputusan ketiga yang keputusan bijak, pilihlah untuk memanfaatkan teknologi. Karena melalui teknologi kita memiliki akses ke dunia-dunia ya. Jadi melalui teknologi itu kita bisa dapatkan banyak manfaat. Jadi gunakan internet untuk apa aja? Untuk menemukan informasi dengan cepat, untuk membantu mengerjakan tugas-tugas pekerjaan rumah sekolah. Jadi internet sangat menolong ya, sangat menolong. Jadi Bapak Ibu biarlah orang Kristen ini menguasai yang namanya AI Bapak Ibu ya, karena AI ini diberikan oleh Tuhan, Tuhan memberikan teknologi ini untuk bisa membawa kemuliaan Tuhan. Kalau kita bisa memanfaatkan AI Bapak Ibu ya. Jadi AI itu artificial intelligence. Bapak Ibu bisa belajar menggunakan AI. Baru-baru ini saya menggunakan Suno, Bapak Ibu ya. Oke, saya akan eh, sharingkan saya pakai Suno untuk ngi. Suno itu adalah membuat lagu. Kita mengisi dengan tulisan kata-kata kita, lalu dijadikan lagu oleh Suno. Dan itu sangat variatif. Kita mau minta lagu model apa aja.
bisa dibuatkan ya. Jadi daripada hanya untuk hiburan-hiburan saja, laptop atau TV itu hanya untuk hiburan saja, tidak apa-apa ya cari hiburan, tetapi sangat baik kalau kita mengisi otak kita ini Bapak Ibu ya, mengisi dengan hal-hal yang berkualitas sehingga otak kita ini tidak kelaparan ya karena kan dia bayangkan ada 86 miliar sel ya kalau diisi dengan kebenaran-kebenaran, informasi, pengetahuan-pengetahuan ya yang seperti ini yang kita belajar yang baik, maka anak-anak kita atau diri kita ini bisa terus berkembang, Bapak Ibu ya. Anak-anak pemuda remaja itu perlu melihat ya, saya juga mengajarkan hal ini juga ke anak-anak. Lihatlah tugas sekolah, pekerjaan rumah itu bukan sebuah tugas saja atau sebagai persyaratan saja, tapi sebuah petualangan dalam belajar. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau saya dulu atau kita dulu udah punya konsep begini bahwa wah belajar itu untuk kerjakan tugas itu petualangan loh itu suatu yang menarik gitu. Nah kalau orang petualangan kan seneng ya, jadi nggak bisa disuruh aja, kita seneng melakukannya. Ya. Nah jadi gunakan teknologi itu untuk bisa untuk hubungi keluarga, ya, ngomong dengan teman-teman kita, lalu tentu pokoknya gunakan untuk secerdas mungkin lah ya. Ada orang yang untuk pakai uang, untuk dapatkan uang lewat lewat teknologi yang ada ya. Ada tantangan Bapak Ibu, tantangannya tentu ada informasi yang tidak akurat ketika kita mendengarkan masukan-masukan dari baik YouTube atau apa. Jadi kita perlu memprosesnya, jangan sampai apa namanya itu yang hoax yang kita percayai ya. Jadi kalau udah begitu kan kita akan dirugikan. Cara ngetesnya ya kita lewat orang lain yang memberitahu, oh ini hoax, ini nggak benar, nah gitu ya. Ada lagi teknologi di dunia maya ini untuk membuli orang ya, untuk menyakiti orang. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak kita perlu kita tolong mereka jangan membuli orang atau bagaimana kalau mereka yang dibully ya. Lalu ada yang berkaitan dengan sexting, berkaitan dengan seks. Anak-anak disuruh men- mengirimkan gambar telanjangnya atau difoto telanjang di dalam melalui melalui teknologi yang ada ini ya Bapak Ibu ya, atau minta mengirimkan orang untuk foto telanjang mereka. Nah, itu bisa melanggar hukum ya. Mereka perlu dikasih informasi. Ini mereka bisa melanggar hukum dan bisa masuk penjara dan jangan biarkan juga kamu mengirimkan fotomu ya. Sehingga kamu akan nanti fotomu itu kan dibagikan ke mana-mana. Nah, itu banyak ada wanita yang sampai pemudi itu ya sampai bunuh diri karena dia mau foto telanjang lalu fotonya itu dibagikan ke yang lainnya oleh pacarnya yang sudah putus. Ya, kasus-kasus seperti itu begitu banyak Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, eh jadi belajar menggunakan teknologi ya, Bapak Ibu, me- j- jangan juga apa namanya berpindah-pindah gitu dari satu topik ke topik lain karena ketika sedang mengerjakan ada hal-hal lain. Nah, ini anak-anak tantangan buat anak-anak pemuda ya termasuk kita juga. Nah, juga hati-hati waktu menggunakan HP misalnya jangan sambil menyetir begitu kan. Ketika nyetir itu ada banyak kejadian kecelakaan begitu ya. Jadi yang bisa merenggut nyawa. Jadi ini bahayanya teknologi ya. Bisa kecanduan lah ya. Jadi anak-anak pemuda remaja perlu belajar untuk bisa mendengarkan orang lain, berbicara dengan empati ya, melihat orang lain lebih penting daripada perangkat. Bapak Ibu saya mau bagikan ini Bapak Ibu ya.
sebuah yang saya buat di teknologi Suno ya. Oke, saya coba membagikan materi ini, Bapak Ibu. Ini yang saya buat materi di Suno ini. Ini yang saya buat untuk kita boleh lihat, Bapak Ibu. Ini saya buat Bapak Ibu ya. Keputusan yang bijaksana, manusia dicipta untuk berrelasi, untuk memilih dan bertanggung jawab untuk pilihan-pilihannya. Keputusan bijak adalah memilih untuk mencari kebijaksanaan dari orang tua atau orang yang dewasa dipercaya. Keputusan bijak berikutnya, memilih untuk mencari pengetahuan melalui pendidikan. Karena itu belajar sampai jenjang strata setinggi mungkin, seperti menjadi doktor. Keputusan bijak berikutnya adalah memilih untuk memanfaatkan teknologi semaksimal dan sebijak mungkin. Teknologi menjadi alat untuk mencapai kemajuan dan bukan untuk merugikan kita. Keputusan bijak berikutnya adalah memilih untuk menjadi sukses dengan bekerja keras, karena Tuhan juga bekerja dan memampukan kita untuk menjadi berkat baginya. Keputusan bijak berikutnya adalah memilih untuk menghargai anak perempuan dan perempuan. Mereka adalah penolong bagi pria dan dapat menjadi berkat buat keluarga mereka. Keputusan bijaksana ini lahir dari berpikir semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, dan layak dipuji. Berpikirlah sesuai dengan firman Tuhan yang berkuasa untuk mengubahkan kita. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya, itu adalah yang saya buat di Suno, Bapak Ibu. Lalu Suno yang membuatkan lagunya ya. Ya, itu saya coba untuk sharingkan materi ini eh bentar ya. Oke. Ini dulu. Oke, Bapak Ibu, saya akan oke. Saya akan sharingkan dua materi lagi. Setelah itu saya beri kesempatan Bapak Ibu memberikan eh, masukan-masukan, kita sama-sama saling belajar ya nanti. Keputusan yang keempat ya adalah memilih untuk menjadi sukses dengan bekerja keras. Nah, menurut saya ini satu yang relevan sampai sekarang ya, sampai saat ini saya juga melatih diri saya untuk saya bisa belajar bekerja keras. Kita tidak pernah terlalu muda untuk belajar bekerja. Jadi
kita bisa terus belajar bekerja, Bapak Ibu ya. Semakin cepat membuat keputusan untuk menjadi pekerja keras, semakin besar kemungkinan kita untuk sukses dalam hidup ini ya. Apa yang dimaksud dengan pekerjaan yang hebat? Pekerjaan yang hebat adalah pekerjaan yang kalau kita nggak dibayar, kita tetap mau melakukannya. Nah, itu pekerjaan yang hebat. Tentu hal yang luar biasa, Bapak Ibu ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang kita senang kita lakukan, kita antusias, itu passion kita, lalu kita dibayar lagi ya. Nah, itu yang apa namanya, suatu yang indah sekali. Jadi artinya kita perlu menemukan hal-hal yang seperti itu. Konsep bekerja itu kan memang Tuhan yang menciptakan. Sebelum kejatuhan dalam dosa, Tuhan memang sudah memerintah untuk kita ini bekerja. Bekerja, bekerja itu adalah bagian dari desain Tuhan, Bapak Ibu ya. Jadi memang Tuhan bekerja sampai sekarang dan kita pun dipanggil untuk bekerja, melakukan apa yang kita bisa. Kita semua diberi talenta-talenta, Bapak Ibu. Satu talenta kalau dipakai dengan baik-baik sudah bisa menjadi berkat buat diri kita dan orang lain. Ya, jadi di dalam perjanjian baru, kalau kita tidak kerja, jangan kita makan ya. Jadi itu menjadi satu peringatan buat kita. Keputusan yang berikutnya adalah keputusan kelima ini adalah pria-pria pemuda itu belajar untuk menghargai anak perempuan dan perempuan ya. Artinya kita dipanggil para pria ini menghargai wanita, menghargai anak perempuan kita ya. Artinya apa? Artinya pria-pria ini ya dipanggil untuk menghormati wanita di depan umum maupun di secara tempat pribadi ya. Satu pelajaran di sini jelas tindakan masa lalu kita dapat memiliki masa depan, ya konsekuensi di masa depan. Bapak Ibu udah melihat kisah seorang yang di Sidoarjo yang melakukan KDRT kepada istri dan anak-anaknya ya. Em, dan itu jelas merugikan dia secara masa depannya, karirnya, nama baiknya, dan seterusnya. Nah, makanya karena itu Bapak Ibu mau bayangkan apa yang terjadi kalau pemuda remaja kita dilatih menghormati wanita ya. Karena kenapa kita dipanggil menghormati wanita Bapak Ibu ya? Karena wanita juga dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Mereka teman pewaris kasih karunia. Mereka dicipta sangat berharga di mata Tuhan. Lalu bayangkan seorang wanita itu tanpa wanita kita nggak lahir Bapak Ibu ya. Tanpa seorang ibu kita nggak lahir. Kita bisa ada sampai sekarang ini karena ada seorang wanita yang mendidik kita, yang merawat kita, yang memberikan susu, makanan, kasih sayang. Sehingga kita boleh ada seperti saat ini ya. Karena itu kita boleh belajar menghargai anak perempuan dan perempuan ya. Di sini ada istri saya, ada anak-anak kita, ada eh, apa itu namanya? Kita kalau berjemaat, kita juga mm, membimbing anak-anak remaja mereka ya. Jadi kita dipanggil untuk itu. Jadi ketika seorang anak pemuda itu nonton film pornografi itu gambaran tidak menghormati wanita ya. Karena melihat wanita dari sisi yang salah. Oke, banyak ibu-ibu yang luar biasa Bapak Ibu ya. Boleh menjadi berkat, menjadi hal yang luar biasa buat anak-anak mereka ya. Jadi saya teringat ibunya Pak Pendeta Stephen Tong yang membesarkan anak-anak ya, lebih dari 5 anak tanpa suami yang waktu itu suaminya meninggal ketika anak-anak usia masih kecil. Mereka hidup dari kaya lalu menjadi sangat perekonomian sangat sulit. Tapi dengan luar biasa mama atau ibu dari Pak Pendeta Stephen Tong itu
berapa anaknya menjadi hamba Tuhan yang hebat, yang memberikan pengaruh bagi dunia, Bapak Ibu ya, bukan hanya Indonesia saja, pengaruhnya bagi dunia dan menjadi berkat luar biasa ya. Saya sangat bersyukur diberkati oleh keluarga-keluarga ini ya, keluarga Pendeta Stephen Tong ini, mereka mengajarkan ajaran-ajaran yang baik, ajaran-ajaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, itu karena orang-orang yang ini lahir atau dibesarkan oleh ibu yang hebat, Bapak Ibu ya. Oke, sebelum masuk ke berikutnya, saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk kita ini saling memberikan tanggapan. Silakan Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan dari materi yang sudah dibagikan ini? Silakan kalau ada tanggapan. Ingin menambahkan, silakan kita saling belajar. Jadi kita belajar anak-anak pemuda ini perlu belajar mengambil keputusan-keputusan ya, menghargai wanita, mengambil keputusan untuk sukses dengan bekerja keras, memanfaatkan teknologi, mau belajar dari orang tua atau dari orang-orang yang dewasa yang lain, punya pendidikan, melihat pendidikan itu sesuatu yang penting ya, jadi mereka mengejar. Nah, silakan Bapak Ibu ada komentar, ada yang ingin mau berpendapat, mau mencerita sesuatu, silakan. Kita ngobrol di sini. Apakah ada? Silakan Bapak Ibu yang mau menambahkan. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu tentang materi-materi ini? Apakah ada hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan atau tambahkan? Silakan. Saya beri kesempatan. Apakah ada yang mau kasih masukan? Oke, kalau belum ada kita lanjut aja ya. Tidak apa-apa. Kita lanjutkan berikutnya di, di mengambil keputusan yang berikutnya yang bijak adalah pilih untuk bertanggung jawab secara seksual. Nah, ini artinya anak-anak pemuda ya dilatih, sebenarnya termasuk pemudi. Ini semua yang ini bisa untuk pemuda-pemudi ya, untuk diri kita yang dewasa pun masih relevan ya untuk bertanggung jawab secara seksual. Karena apa? Karena setiap pilihan yang kita buat berkaitan seksual itu ada konsekuensinya. Nah, ini seringkali anak-anak muda tidak diberikan pengertian seperti ini. Ya, Bapak Ibu ya, saya saya juga tidak mendapatkan pendidikan seperti ini, Bapak Ibu ya, tidak pernah mengerti dampak-dampaknya apa yang membahayakan ya. Jadi sangat baik sekali kalau kita bisa berdialog dengan pemuda-pemudi kita ya, lalu memberi pengertian-pengertian seperti ini untuk anak-anak kita juga. Nah, ada tantangannya apa? Tantangan pertama, tantangan yang kita berikan ke anak-anak yaitu ke anak-anak pemuda kita, mereka berani tidak mereka mengatakan saya tidak akan mengekspos tubuh saya untuk penyakit menular seksual. Artinya saya tidak mau kena penyakit menular seksual, begitu ya. Nah, itu menjadi satu tantangan anak-anak kalau mengerti ini, mereka mengerti ada HIV, sifilis, eh, infeksi di dalam penyakit alat kelamin ya, herpes kelamin dan masih banyak lagi Bapak Ibu ya. Tentu di dalam setiap penyakit ini ada masalah-masalah yang luar biasa pelik ya Bapak Ibu ya. Saya pernah waktu SMP teman saya
punya uang, mereka pergi ke tempat pelacuran yang ya maksudnya ke tempat-tempat hiburan begitu, wanita-wanita penghibur, lalu kena sipilis. Lalu kalau jalan itu sambil mengkangkang begitu, sambil kakinya ini karena kesakitan begitu ya. Nah, saya ingat itu. eh Nah, setiap sakit kelamin ini sebetulnya sangat membahayakan, Bapak Ibu ya. Jadi artinya orang bisa kena ke mulutnya, ke bagian-bagian tubuh yang lain ya. Jadi artinya bisa membawa dampak kematian atau ke tidak bisa punya anak ya. Jadi Bapak Ibu, ini perlu anak-anak ini perlu untuk mengerti dan perlu melihat bahaya-bahaya ini ya. Lalu tantangan yang kita bisa berikan ke anak-anak kita, pemuda-pemudi itu adalah saya akan melakukan seks hanya setelah saya menikah. Nah, Bapak Ibu, jadi ini kita bisa kita bisa kita bisa membawa ke mereka sebuah tantangan. Saya mau melakukan seks dalam pernikahan saja. Lalu dari pengalaman konseling ya, dari Gary Chapman dan Clarence itu mereka menemukan kalau orang sudah melakukan seksual sebelum menikah itu ya, ini hasilnya yang saya pikir kalau pemudi ini diberi pengertian, pemudi anak-anak pemudi kita ya, anak-anak wanita kita, kita beri pengertian pada umur yang tepat misalnya. Contoh seperti ini, jarang orang menikah dengan orang pertama yang berhubungan seks dengan mereka. Jadi kalau udah hubungan seks, mereka bisa ditinggalkan, tidak akan dinikahi. Nah, jadi saya pikir orang tua zaman dahulu karena tabu bicara seks ya, saya melihat saya kasihan sekali ada banyak wanita-wanita yang ditinggalkan oleh pasangannya setelah mereka berhubungan seks, Bapak Ibu. Mereka depresi, mereka stres, ada yang mereka tidak menikah setelah itu, ada yang mereka melakukan hal-hal yang lainnya ya, Bapak Ibu, menjadi pelacur atau apa. Jadi Bapak Ibu, saya pikir sangat penting sekali ada orang yang mau memberitahu anak-anak kita, ya. Lalu hubungan seks sebelum nikah itu menurunkan kemampuan untuk berkomitmen satu dengan yang lain. Juga membuat mengalami lebih sedikit kepuasan seks setelah menikah. Lebih jarang melakukan hubungan seks. Jadi ternyata orang yang melakukan seks sebelum menikah itu malah lebih jarang melakukan hubungan seks setelah menikah. Ya, ini lucu sekali ya, Bapak Ibu ya. Lalu meningkatkan kemungkinan untuk mereka bercerai. Nah, jadi Bapak Ibu melihat bahaya-bahayanya Bapak Ibu ya. Merasa sulit untuk mengalami kedekatan atau keintiman dalam hubungan mereka, sehingga tidak mengalami kepuasan, tapi mengalami frustrasi. Sering merasa sangat menyesal. Menemukan bahwa meskipun kita menikahi wanita muda yang ditiduri, tapi seringkali terjadi wanita itu tidak punya kepercayaan. Kamu aja mau tidur dengan saya. Nanti setelah nikah, kamu juga bisa tidur dengan yang lain gitu ya. Dulu aja sebelum nikah kamu sudah tidur dengan saya. Nah, itu bisa masalah kepercayaan, Bapak Ibu ya. Jadi menurut saya sangat penting Bapak Ibu orang tua mengajarkan pendidikan seks ke anak-anak mereka ya. Saya pun sudah terbuka masalah seks ini kepada anak-anak saya ya sejak SD. Saya pikir karena masa sekarang sangat informasi itu sangat terbuka, saya pikir sangat baik kalau kita bisa bicara masalah ini secara terbuka ya. Jadi mereka kalau ada yang masalah dengan masalah seks, mereka terbuka dengan saya ya. Jadi mereka ingin tanya, minta didoakan, dan saya pun ngomong apa yang saya bisa bantu gitu ya. Ini masa zaman sekarang ini masa yang berbeda dengan masa dulu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita perlu menolak pornografi misalnya? Karena pornografi ini mereduksi ya anak-anak pria kita juga perlu kita ajari ini seperti ini ya.
Karena pornografi ini mengecilkan perempuan menjadi objek seks. Mereka menjadi bukan lagi manusia yang layak dihormati. Jadi ketika anak-anak pria kita terkena pornografi, ya mereka akan melihat wanita hanya sebagai objek seks saja. Pornografi merangsang seksual yang nanti mungkin sulit dikendalikan, ya banyak sekali pemerkosaan sekarang ini karena anak-anak melihat pornografi lalu orang itu akhirnya memperkosa. Pornografi yang udah masuk itu sulit untuk dihapus. Jadi bapak-bapak ibu ini ya kita jangan ditipu ya bapak ibu ya. Jadi kita hanya jangan kita pikir nanti kalau lihat film porno bisa hilang. Enggak, no ya. Begitu udah masuk dalam pikiran kita, sulit kita menghapusnya. Saya pun masih kalau mau mengingat kembali film yang saya pernah lihat itu bisa ada bagian-bagian yang saya masih bisa ingat. Ya itu padahal sudah 30-an tahun yang lalu. Ya Bapak Ibu. Jadi betapa luar biasanya pengaruh pornografi ini ya. Lalu pornografi itu memberikan gambaran seks yang menyimpang. Itu bukan seks yang sehat Bapak Ibu ya. Lalu pornografi itu eh, membuat kita itu ya memandang semua perempuan sebagai objek seks, bukan sebagai manusia yang setara. Pornografi juga memberi gagasan hanya wanitanya untuk memberikan kesenangan saja. Pornografi ini mengagungkan seks sebagai hal yang penting dalam hidup ya, padahal bukan ini yang penting, Bapak Ibu ya. Seks ini adalah anugerah Tuhan. Seks ini adalah berkat Tuhan. Tetapi perlu dipandang secara tepat begitu ya Bapak Ibu. Jadi pornografi ini pandangan ini menjadi tidak tepat, menjadi kacau, menjadi rusak begitu ya. Pornografi tidak memberitahu kita setelah melihat itu, lalu kita akan merasa buruk tentang diri kita dan mengakibatkan rasa malu dan citra diri yang buruk. Pornografi tidak memberitahu kita bahwa pornografi ini membuat ketagihan, menyebabkan masalah besar dalam hubungan suami istri. Ya, tidak ada istri yang menginginkan suaminya menjadi kecanduan pornografi, Bapak Ibu ya. Banyak banyak masalah terjadi, kerusakan terjadi dalam pernikahan karena pornografi. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi oke, tantangan yang ketiga buat pria-pria yang kita bisa berikan tantangan buat anak kita pria, saya tidak akan mengizinkan pria lain menyentuh alat kelamin saya karena jelas ada orang-orang homo ya yang ingin merugikan anak-anak pria ya, anak-anak pria itu dengan kehidupan yang rusak, kehidupan yang homoseksual ya, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Tapi sekarang ini mau dijadikan sebagai sesuatu yang normal. Nah, Bapak Ibu, puji Tuhan di Indonesia masih menganggap itu salah ya. Jadi agama, puji Tuhan ini berkat-berkat dari agama yang masih menolak praktek-praktek seperti itu di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, seks sebelum menikah itu seperti bermain roulette Rusia ya. Jadi roulette Rusia itu kayak mengambil tembak yang diarahkan kepada kepala, ada peluru, tapi tidak semua terisi. Nah, kalau pas tek tidak ada peluru ya dia selamat. Tapi kalau dia ditek, ditekan tombolnya lalu ada peluru dia mati. Nah, jadi ya kan resikonya itu tidak sepadan Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu melatih, memberitahu anak-anak pemuda-pemudi kita. Nah, keputusan ketujuh Bapak Ibu, yang bijaksana hidup ini lebih bahagia kalau tanpa narkoba dan alkohol. Ya, alasannya ya alkohol itu buat kesehatan ini ya merugikan. Ini saya ambil dari Microsoft Bing ya. Jadi kayak menyusutkan otak, penyakit jantung, gangguan pencernaan, pankreas, peningkatkan risiko terkena kanker. Saya punya famili yang dia dulu dokter, Bapak Ibu ya, dokter, tapi kemudian meninggal karena ya salah satunya dia suka minum alkohol ya.
ada masalah dengan pankreasnya. Nah, untuk narkoba sendiri ya bisa membahayakan untuk kerusakan organ tubuh, overdosis, gangguan sistem syaraf ya. Narkoba itu merusak fungsi otak kita, Bapak Ibu. Apa kalau melihat di YouTube ya ada satu tempat di Amerika itu yang memakai narkoba mereka menjadi seperti robot, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi kalau anak-anak pemuda ini sudah pakai narkoba, mereka bisa dirusak Bapak Ibu ya. Masa depan mereka bisa rusak, hancur. Melalui narkoba karena tukar jarum suntik itu bisa kena HIV ya, kena AIDS, hepatitis, penurunan imunitas tubuh. Itu itu yang fisiknya. Belum lagi mentalnya ya. Mentalnya ini jadi kacau Bapak Ibu ya, kena depresi, halusinasi, paranoid, kecanduan, hatinya nggak stabil. Yang orang yang baik bisa jadi kejam Bapak Ibu ya. Bisa memukul ayah ibunya ya, jadi kehilangan psikosis ya, kehilangan dengan realitas, kontak dengan realitas. Jadi artinya sangat tidak sehat begitu. Secara sosial juga bisa konflik dengan keluarga, teman, masalah ekonomi itu orang yang kena narkoba itu barang-barang yang di rumah bisa dijuali Bapak Ibu ya. Masuk dalam kalau nggak ada uang dapat uang di rumah, cari mencuri ya, merampok atau melakukan apa. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi menciptakan lingkungan yang tidak sehat, meningkatkan risiko kejahatan ya. Secara moral juga merusak. Orang kalau udah kena begitu sudah nggak mau lagi kerja keras ya. Akhirnya juga kehidupan dengan Tuhan itu menjadi juga terpengaruh sekali ya. Jadi saya juga ketika ke penjara juga ketemu orang-orang yang mimpin pujian di penjara tapi kasusnya karena narkoba begitu ya. Di penjara pun mereka juga masih bisa pakai narkoba. Jadi itu pergumulan-pergumulan yang ada Bapak Ibu. Nah, kita perlu latih anak-anak kita mengenai keputusan itu ya. Jadi supaya mereka bisa bertanggung jawab dengan fisiknya mereka, tidak pakai minuman keras, narkoba, rokok, dan juga ganja atau heroin ya. Anak-anak yang ini penelitian yang ada di di Amerika ya, kalau mereka kena rokok, ya seperti ini penelitian-penelitian mereka ya. Yang jelas adalah perokok itu meninggal 13 sampai 14 tahun lebih awal daripada yang tidak merokok. Tentu kita ingin anak-anak kita, bahkan kita sendiri Bapak Ibu umur panjang ya, supaya kita bisa terus dipakai Tuhan jadi berkat. Nah, kalau orang pakai rokok itu di Amerika juga melihat penelitian lebih mungkin mereka akan menggunakan alkohol 8 kali lebih mungkin untuk menghisap ganja, 22 kali lebih mungkin menggunakan kokain. Paru-paru remaja yang merokok tidak akan berkembang secara sempurna sehingga mereka risiko lebih tinggi kena penyakit paru-paru ya. Famili saya sendiri meninggal karena rokok umurnya belum mencapai 40 tahun karena sakit paru-paru meninggal. Keputusan ke-9, anak-anak pemuda remaja atau kita sendiri kita juga belajar membangun persahabatan yang beragam. Anak saya di sekolah itu di SMA di Malang ya, salah satu SMA ke Malang, ada anak-anak yang tinggal asrama ya, ada sekolah memiliki asrama, lalu ada anak-anak yang dari luar pulau ya. Nah, sangat baik kalau membangun persahabatan antar ras ya, berbeda suku, bisa saling memperkaya satu dengan yang lain ya.
Saya pun keturunan orang keturunan Chinese, tapi saya punya sahabat-sahabat orang-orang Indonesia gitu. Jadi di dalam Kristus kita ini sudah disatukan Bapak Ibu ya. Sudah kita boleh melihat bahwa kita bisa belajar banyak dari berbeda-berbeda suku. Jadi anak-anak pun dilatih ya untuk tidak menghina, merendahkan suku yang berbeda. Lalu kemudian keputusan bijak ke-10, anak-anak pemuda remaja ya atau kita sendiri pun belajar untuk menginvestasikan waktu untuk membantu orang lain. Jadi sebagai manusia kita ini semua berpusat pada diri sendiri ya. Tapi kita dapat mengambil keputusan yang juga bisa fokusnya ke diri sendiri ya. Jadi kita bisa mengambil keputusan yang salah, tapi sekali lagi tidak ada kekayaan, ketenaran yang memberikan kepuasan yang langgeng. Kepuasan itu muncul ketika kita melayani, Bapak Ibu ya. Albert Schweitzer itu mengatakan demikian. Jadi ketika dia melayani, di situ kepuasan dan kebahagiaan yang ada. Nah, Tuhan Yesus pun dalam firman-Nya juga mengajar kepada kita umatnya adalah Tuhan Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Oke, ini menurut saya suatu hal yang sangat baik kalau anak-anak kita ini bisa melayani ya. Itu anaknya Gary Chapman itu dilatih, dia ngetok tetangganya, lalu, oh ya saya mau memotongkan rumput. Tetangga bilang, oh ya saya bayar, nggak usah ini saya latih anak saya untuk bisa melayani. Nah, kita pun juga bisa mendorong anak-anak kita bisa melayani di gereja, melayani di sekolah mereka ya. Itu satu hal yang sangat baik. Nah, keputusan bijak yang ke-11 adalah memilih anak-anak kita itu memilih mencari Tuhan ya, mencari kebenaran tentang Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Siapakah Yesus itu? Ya. Kalau anak-anak bisa melihat bahwa Yesus itu Tuhan dan juru selamat satu-satunya, lalu mereka mengasihi Tuhan seumur hidup mereka. Ya, kita orang tua itu berhasil Bapak Ibu ya. Kita dipanggil Tuhan itu kita udah memberikan warisan iman yang tak ternilai harganya. Ya, ada Bapak Ibu orang yang berusaha mewariskan anaknya ilmu pengetahuan ya. Anak itu disekolahkan ke Amerika, pulang-pulangnya jadi homo Bapak Ibu. Nah, tentu orang tua yang beriman ini tentu sedih sekali anaknya jadi homo meskipun dia pinter sekali, tapi dia eh, menjadi seorang homoseksual yang berpengaruh di Indonesia ini Bapak Ibu ya. Karena S3 tentu kemampuannya hebat, memberi pengaruh yang hebat sekali. Nah Bapak Ibu, sangat penting ya anak-anak kita untuk mengenal Tuhan yang benar, mencintai firman Tuhan. Karena itu yang akan mengubahkan mereka. Karena itu yang akan menjaga mereka. Karena itu yang memberikan kepuasan yang sesungguhnya kalau anak-anak memiliki Tuhan dan menyembah Tuhan yang benar, gitu ya. Saya pikir terakhir saya hanya bagikan ini anak-anak bisa dilatih untuk mempunyai pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi Bapak Ibu ini keputusan-keputusan. Lalu pertanyaan-pertanyaan anak-anak perlu dilatih untuk punya pertanyaan ya. Kalau saya dulu ingat yang pertanyaan yang menolong saya itu adalah ini manfaatnya apa sih buat saya ini? Gak ada manfaatnya. Nah, kalau tidak ada manfaatnya untuk apa? Misalnya berkelahi, tidak ada manfaatnya ya saya tidak mau berkelahi. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya. Anak-anak dilatih dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini pertanyaan yang lebih kaya lagi ya. Anak-anak misalnya dilatih dampak negatifnya apa? Positifnya apa pada kesehatan? Jadi anak-anak biar menjawab sendiri dan bertanya sendiri dan menjawab sendiri. Bagaimana berdampak kepada kemampuan saya berpikir jernih? Kalau melakukan hal ini dampaknya apa ya? Dampaknya apa terhadap orang tua dan orang dewasa yang merawat saya? Apakah keputusan ini melanggar hukum nggak? Apakah keputusan ini benar nggak secara moral? Apakah ini berdampak kepada saudara-saudara sekandung saya? Apakah saya dipengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya saya nggak mau melakukan?
Apakah saya akan membela apa yang saya tahu ini benar? Ya. Bagaimana keputusan ini mempengaruhi pendidikan saya di masa depan? Nah, ini jadi ini pemikiran-pemikiran ini kita perlu anak-anak muda bisa memiliki pengertian pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ya. Sehingga mereka sendiri akhirnya bertanya pada diri mereka, apakah keputusan ini konsisten ya dengan apa yang saya yakini tentang Tuhan? Apakah saya akan senang setelah saya mengambil keputusan ini 5 tahun dari sekarang? Apakah keputusan ini membantu saya menjadi orang yang saya inginkan? Nah, menurut saya kalau pemuda-pemudi ini sudah berpikir, bertanya pertanyaan-pertanyaan ini akan menolong mereka untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Kita tadi sudah belajar 11 keputusan, tentu masih ada lagi banyak sekali keputusan yang anak-anak kita perlu ambil, tapi ini keputusan-keputusan yang bisa menolong mereka. Terima kasih Bapak Ibu untuk dukungannya, untuk sudah boleh hadir bersama-sama belajar. Saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk boleh menambahkan, melengkapi ya. Kehadiran Bapak Ibu sudah mendukung pelayanan ini. Tentu kalau Bapak Ibu ada berkat ingin mendukung pelayanan ini, saya welcome ya. Kami welcome karena bisa mendukung pelayanan ini. Oke, Bapak Ibu, bagi yang ingin menambahkan, melengkapi, saya beri kesempatan. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan, ingin melengkapi materi ini? Apa yang terjadi kalau materi ini kita sudah tahu waktu kita masih muda dulu? Ya, pasti tentu saya tidak melakukan banyak hal-hal yang berdosa, merugikan diri, merugikan orang lain ya, melakukan pelecehan-pelecehan yang tidak baik ya, yang waktu itu nggak mengerti, ya hanya mengikuti nafsu saja ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya bersyukur setelah kenal Tuhan saya dilepaskan atau diubahkan. Tapi lebih baik kalau anak-anak kita latih sejak muda mereka sudah mengambil keputusan-keputusan yang luar biasa ya, buat mereka juga memiliki masa depan yang baik. Bapak Ibu silakan kalau ada yang ingin menambahkan, ingin bertanya dan ingin melengkapi, silakan saya beri kesempatan kita saling belajar Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin cerita, bercerita pengalaman, sharing, silakan. Silakan. Di sini ada Pak Pak Tim, silakan. Bu Wahyu mungkin mau menambahkan atau siapa saja, Pak Gibson, Pak Darmana, silakan. Siapa saja yang ingin berkomentar, menambahkan, sharing, boleh. Kita sama-sama saling memperlengkapi. Ya, silakan Bapak Ibu. Apakah ada? Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan. Ya, Kita akan, oh, ya Pak Daniel. silakan. Ya, Ya, silakan Pak. Halo, salam, ya. salam teman-teman sekalian. Oh ya, silakan Pak. Saya merasa perlu untuk sharing sedikit berkaitan dengan pendidikan seks sejak dini atau pendidikan seks masa remaja ya. Betul yang dikatakan Pak Daniel tadi bahwa seringkali kultur Jawa dan kultur orang tua di Indonesia pada umumnya itu menganggap pendidikan seks di usia dini itu tabu. Dengan dasar pemikiran bahwa nanti akan mengerti sendiri ketika menginjak masa dewasa. Gitu ya. Tapi ternyata secara ilmiah tidak demikian. Ya. Tetapi menyebabkan anak-anak itu mencari informasi secara random dan bahkan bisa jadi sesat gitu ya. Mereka mencari informasi tentang seks itu dari media sosial, dari teman-temannya yang sudah rusak ya dalam pemikiran,
Dan akhirnya banyak sekali pemuda remaja, bahkan di kalangan orang-orang Kristen itu mempunyai latar belakang pendidikan seks yang rusak, gitu, yang tidak benar, atau pendidikan seks pranikah yang tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, padahal kalau kita mau menelusuri Alkitab, Alkitab itu adalah buku yang paling jujur. Penyimpangan-penyimpangan seks yang dilakukan oleh para tokoh iman itu juga dinarasikan dengan jelas menjadi story yang begitu masif di dalam Alkitab. Nah, oleh karenanya sekarang kita harus menimbulkan kesadaran ya di antara orang-orang percaya, khususnya orang-orang yang mempunyai anak-anak remaja, baik perempuan maupun laki-laki, untuk berusaha memberikan pendidikan seks kepada anak-anak kita masing-masing. Ya. Jangan sampai mereka mendapatkan informasi dari sumber yang salah. Ya. Ternyata pendidikan seks itu ada di dalam Alkitab, ya, sangat begitu jelas. Nah, jadi menurut saya forum belajar seperti ini menjadi sangat penting, ya. Terutama di usia SMP itu sudah ada yang namanya penyuluhan reproduksi, ya, dan seks pranikah, ya, akibat dari berbagai kejadian yang disebabkan karena mereka mempunyai pendidikan seks yang salah. Ya. Dulu saya waktu ngajar di SMP dan SMA itu sering mengundang dari nakes, ya, untuk menjelaskan alat-alat reproduksi, dan itu adalah pendidikan seks yang sangat sehat, sangat baik. Gitu ya. Nah, tentunya ini juga harus direspon oleh keluarga-keluarga orang Kristen maupun non-Kristen. Ya, direspon dengan baik bagaimana pendidikan seks itu disampaikan sejak dini. Ya, tentunya sesuai dengan usia anak-anak dan perkembangan psikologi perkembangan anak, kita menyampaikannya dengan mulai dari yang sederhana. Misalnya contohnya, adikmu itu perempuan, kamu laki-laki, apa tandanya? Ya, tandanya bahwa alat kelaminnya berbeda. Itu sudah merupakan pendidikan seks sejak dini. Begitu. Jadi pertanyaan saya, Pak Daniel, bagaimana kita memulai? Ya, memulai pendidikan seks itu tepatnya usia berapa kita mulai menyelenggarakan pendidikan seks di tengah-tengah keluarga? Itu, Pak. Ya, terima Pertanyaanmu itu. kasih. Terima kasih Pak Tim untuk pertanyaannya. Menurut saya pendidikan seks itu sejak dini ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya semakin dini artinya sesuai dengan umurnya, pendidikan seks yang diberikan sesuai umurnya itu eh, sangat menolong dia begitu ya. Jadi kami sudah membagikan materi itu di dalam pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube yang ada ya, tulisnya Daniel Irot. Itu ada dua materi itu, bahkan bahkan tiga ya, tiga pembicara, eh, ada tiga yang berkaitan dengan hal itu. Jadi Bapak Ibu bisa melihatnya. Jadi artinya sejak kecil misalnya anak itu bisa dilatih untuk mengenal alat kelaminnya, lalu kemudian mulai ke depan itu malu lebih jelas, lebih sesuai umurnya, lebih dinaikkan lagi ya begitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa membaca buku atau mendengarkan ya. Jadi intinya adalah sedini mungkin anak itu boleh dilatih untuk mengerti itu menjadi lebih baik ya. Jadi pendidikan seks itu berguna buat mereka sehingga mereka bisa menghargai diri mereka, dan mengerti bahwa seks itu memang untuk di dalam pernikahan gitu. Ya, jadi itu Pak Tim yang saya bisa berikan. Jadi anak-anak mulai dari balita pun anak-anak sudah bisa diajar eh, secara sesuai dengan
umur mereka gitu ya. Bapak Ibu kalau mau lihat secara detail bisa lihat langsung ke materi-materi yang dibagikan, yang sudah dibagikan atau baca bukunya secara khusus. Oke, terima kasih Pak Tim. Mungkin ada yang lain lagi yang ingin menambahkan atau ingin bertanya atau ingin memperlengkapi. Ya, silakan Bapak Ibu. Apakah ada yang lainnya? Oke, kalau sudah tidak, kita akan tutup di dalam doa ya Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh bersama-sama belajar tentang mengambil keputusan-keputusan. Ini bisa berguna untuk diri kami maupun untuk anak-anak kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya anak-anak kami dapat mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana, yang tepat, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang hebat. Kami pun juga masih bisa tidak terlambat untuk melakukan mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Tuhan berkati kami semua dalam segala pergumulan kami, berkati apa yang menjadi pergumulan kami supaya Tuhan menolong perekonomian, pelayanan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, berkati kesehatan kami. Segala pujian buat Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, jangan berhenti dulu, jangan tinggalkan dulu. Saya ingin sharingkan sebuah ini ya, apa namanya, yang saya buat di apa namanya, yang dikaitkan dengan pakai menggunakan media dengan Suno itu untuk materi yang berikutnya ini ya. Jadi ada materi yang berikutnya yang ingin saya buatkan lagunya. Jadi Bapak Ibu lihat ini, Bapak Ibu bisa lihat yang berikutnya. Dari Bapak Ibu, ini penutupnya saya kasih ini, Bapak Ibu bisa lihat. Keputusan yang bijaksana, manusia dicipta untuk berelasi, untuk memilih dan bertanggung jawab untuk pilihan-pilihannya. Keputusan bijak adalah memilih untuk bertanggung jawab secara seksual, belajar hidup kudus dengan ikuti standar Tuhan. Hubungan seks hanya untuk di dalam pernikahan, setia dengan pasangan dalam hal seksual. Keputusan bijak lainnya memilih untuk hidup lebih lama dan lebih bahagia, dengan menghindari narkoba dan alkohol. Keputusan bijak lainnya juga memilih untuk hidup lebih lama dan lebih bahagia, dengan menghindari merokok dan memakai ganja, karena semua ini bisa merugikan kesehatan kita. Keputusan bijak berikutnya memilih untuk membangun persahabatan yang beragam. Kita bersahabat secara luas dan memilih orang-orang yang membangun kita untuk hidup benar dalam kebenaran. Keputusan bijak lainnya memilih untuk menginvestasikan waktu untuk membantu orang lain. Hidup ini dibangun untuk saling berguna bagi satu dengan yang lainnya. Keputusan bijak terpenting adalah memilih untuk menemukan kebenaran tentang Tuhan, menemukan bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan hidup kita secara utuh.
Keputusan bijaksana ingin lahir dari berpikir semua yang benar. Mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, dan layak dipuji. Berpikirlah sesuai dengan firman Tuhan yang berkuasa untuk mengubahkan kita. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati ya.